Welcome Sobat Tanaka. Bocoran ikatan cinta Selasa 21 September 2021. Al tangkap basah si penyusup yang memasang alat penyadap di rumah Pondok Pelita. Ternyata pelakunya orang dalam. Siapakah dia? Benarkah Boim pelakunya? Yuk simak video selengkapnya berikut ini deh. Ricky sudah bebas. Dia mendapatkan remisi kemanusiaan dan mencegah salah satu napi yang mau kabur. Terus? Tapi yang dicegah oleh Ricky adalah orang yang menusuk. Apa? Kayak ada suara di depan. Tanaka TV. Sinetron Ikatan Cinta akan kembali tayang malam ini Selasa 21 September 2021 dengan alur cerita yang baru dan berbeda. Ikatan Cinta akan menyajikan keseruan dan ketegangan yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Motif pelaku teror keluarga Aldebaran mulai terkuak. Disinyalir teror itu merupakan serangan dari persaingan bisnis papanya dulu yang menaruh dendam dan kembali ingin menghancurkan keluarga Alfahri. Akhirnya Al memutuskan untuk bertemu dengan Ricky untuk menanyakan soal Felix. Al pun lalu menanyakan soal Felix setelah sampai di apartemen Ricky. Ricky memberitahu bahwa Felix bukan orang sembarangan karena memiliki bos besar. Al terkejut tahu Felix memiliki bos besar. Al lalu menceritakan bahwa papanya dulu pernah ditusuk oleh orang bernama Felix. Ricky kemudian menyarankan Al untuk menemui Felix di lapas. Al mengikuti saran Ricky dan langsung pergi ke lapas sendirian. Di sana, Felix sedikit terkejut melihat Al dan dia juga masih mengingat siapa Aldebaran. Mulanya Felix enggan menjawab siapa bos besarnya. Namun setelah Al mengancam akan menemukan keluarganya, Felix jadi ketakutan. Diprediksi Felix akhirnya mengungkap bos besar dia yang sebenarnya. Al kontan saja terkejut saat mendengar nama yang diungkap Felix. Di episode kali ini terlihat Al yang lelah seharian mencari informasi soal si pelaku teror sudah sampai di rumahnya. Andin yang terlihat khawatir pun menanyakan kenapa Al pulang larut malam. Al juga terlihat sangat lelah. Andin pun jadi khawatir melihat keadaan suaminya itu. Al pun lalu menjelaskan kepada Andin perihal kebebasan Ricky. Dan Al juga jelaskan kalau dia dan Randy sempat membantu Ricky yang dikeroyok segerombolan orang-orang di tengah jalan. Kontan saja Andin terkejut mendengar penjelasan Al itu. Ricky udah bebas. Dia mendapatkan remisi kemanusiaan karena menunjukkan salah satu napi yang mau kabur. Ucap Al memberi penjelasan kepada Andin yang tampak kebingungan. Andin pun lalu bertanya, "Terus?" Terlihat banget kalau hal ini membuat Andin bingung dan penasaran kenapa Al kok bisa berhubungan dengan Ricky. Napi yang dijaga oleh Ricky adalah orang yang menusuk papa. Jelas Al kepada Andin lagi. Andin semakin bingung dan penasaran dengan semua permasalahan yang kini tengah menimpa keluarganya. Andin meminta Al untuk berhati-hati dan tetap waspada karena musuh yang mereka hadapi kali ini sangatlah berbahaya. Al mencoba menenangkan Andin dan bilang kalau dirinya sudah mengantongi nama atasan si Felix dan Al pastinya akan menyelidiki orang tersebut dengan hati-hati. Di episode sebelumnya ditayangkan Iqbal, si kaki tangan pelaku teror, terlihat menelpon anak buahnya untuk mengganti alat penyadap yang ada di rumah Aldebaran. Hal itu dilakukan karena baterai yang ada dalam penyadap itu akan segera habis dan harus cepat menggantinya. Terlihat setelah Iqbal menutup teleponnya,
Boim juga sama mengakhiri panggilan dari orang yang menelponnya. Boim saat itu sedang mengantar Kiki untuk pergi ke kampus. Kiki pun heran melihat Boim yang harus rela berhenti untuk mengangkat telepon. Kiki pun menanyakan siapa yang sudah menelponnya. Boim menjawab kalau yang menelponnya itu saudaranya dari Surabaya. Entah benar atau tidak kalau Boim adalah si penyusup akan kita lihat malam ini. Seperti yang terlihat di dalam adegan, suasana sudah tengah malam dan rumah Pondok Pelita dalam keadaan gelap dan semua orang sudah tertidur dengan lelap. Tampak seseorang mengendap-endap di dalam rumah Pondok Pelita. Sepatunya pun sudah diplastikin untuk menghindari jejak. Rupanya si pelaku belajar dari pengalaman sebelumnya yang telah meninggalkan jejak kaki. Si penyusup diam-diam melangkah untuk mengganti alat penyadap yang baterainya sudah mulai melemah. Namun kali ini Al ada di rumah. Jadinya si penyusup tidak semudah sebelumnya untuk melancarkan aksinya. Al yang mendengar suara-suara aneh dan janggal dari depan kamarnya pun lalu keluar dan melihat situasi. Dengan langkah yang perlahan, Al berkata di dalam hatinya, "Kayak ada suara di depan," ucap Al perlahan. Al lalu diam-diam mendekati asal suara itu. Sementara si penyusup dengan diam-diam melakukan aksinya dan jerereng. Al pun menyalakan lampunya. Terlihat Al dengan tajam menatap si penyusup yang ternyata memang orang dalam alias anak buahnya sendiri. Siapakah orang itu? Bikin penasaran banget ya. Kiki sudah bebas. Dia mendapatkan remisi kemanusiaan dan mencegah salah satu napi yang mau kabur. Terus? Tapi yang dicegah oleh Ricky adalah orang yang menusuk. Papa. Kayak ada suara di depan. Diprediksi cerita malam ini si penyusup akan terbongkar identitasnya karena sudah beberapa waktu ini para penonton sudah sangat geram dengan aksi si peneror yang sangat meresahkan. Apalagi setelah orang tersebut berhasil memasang alat penyadap di rumah Pondok Pelita. Semua gerak-gerik anggota keluarga Pondok Pelita semuanya terpantau dengan jelas. Namun kali ini Al sudah tidak main-main lagi dan pasti akan menyeret si musuh dalam selimut untuk membongkar identitasnya. Apakah si penyusup itu memang benar Boim ataukah para bodyguard di Pondok Pelita? Atau ternyata orang lain yang tidak kita sangka-sangka? Jadi penasaran banget ya. Sementara itu di episode sebelumnya juga Mama Rosa bersiarah ke makam Papa Hartawan dan Roy. Terlihat sebuah makam yang baru saja dikunjungi seseorang karena adanya bunga yang masih segar. Dan saat Andin melangkah pergi terlihat dengan jelas nama yang terukir di batu nisan itu adalah Sofia Paramita Adi Cipta. Wah, apakah itu memang makam ibu kandung Andin yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Papa Surya? Ada rahasia apa ya di balik ditemukannya makam ibu kandung Andin ini? Pastinya akan sesuatu rahasia yang besar akan terungkap. Walaupun sampai saat ini masih belum jelas kemana arahnya. Namun diprediksi ada suatu hubungan antara ibu kandung Andin dengan masalah-masalah yang terjadi saat ini. Di sisi lain Jessica juga ternyata memiliki riwayat depresi yang cukup rumit. Jessica sepertinya di masa lalu pernah mengalami kejadian yang cukup mengerikan sehingga membuat dirinya mengalami gangguan mental sampai bertahun-tahun lamanya. Bahkan sampai saat ini Jessica masih belum mengalami perubahan. Mentalnya masih terganggu. Dan diprediksi semua ini ada hubungannya dengan keluarga Al-Fahri. Apakah yang terjadi dengan Jessica ada hubungannya dengan kematian Papa Hartawan? Ataukah semua ini hanyalah kesalahpahaman yang berujung dendam kusumat? Makin seru dan menegangkan banget ya. Makanya jangan sampai kelewatan deh episodenya malam ini.
karena akan banyak kejutan-kejutan tak terduga yang akan membuat penonton tercengang. Oke, terima kasih ya dan sampai jumpa, Sobat Tanaka. Tanaka, TV.